Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah saya janjikan bahwa kita akan melanjutkan materi tentang zahir ini. Yang kemarin kita sudah mencoba untuk membuat neraca saldo, kemudian saldo piutang, saldo hutang, dan saldo persediaan. Maka hari ini ataupun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya, yang dimana pembahasan kali ini akan membahas tentang bagaimana cara melakukan transaksi ataupun menginputkan transaksi yang terjadi dengan menggunakan aplikasi Zahir. Baik, langsung saja silahkan kita buka masing-masing program aplikasi Zahir kita untuk dapat kita praktekkan secara bersama-sama. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan pembukaan program aplikasi Zahir ini. Seperti biasa, kita akan membuka data yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan data dari salah satu mahasiswa kita, ataupun salah satu dari teman kita, yang di sini Anda bisa lihat bahwa saya menggunakan data daripada Ade Liana. Sekalian juga saya ingin memeriksa hasil tugas yang dilakukannya pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum saya melakukan penginputan daripada transaksi ini, saya akan mencoba untuk mengecek terlebih dahulu apakah data yang sebelumnya sudah sesuai dengan modul yang kita punya. Baik, saya akan cek dulu daripada saldo awal piutang usahanya. Oke, sudah sesuai ya, total piutangnya yaitu sebesar 4.550.000. Kemudian saya akan mengecek saldo hutang usahanya, yaitu totalnya adalah sebesar 16.875.000, sudah sesuai. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek daripada saldo awal persediaan, yaitu totalnya 13.815.000 rupiah. Oke, sudah sesuai. Dan sekarang saya akan mengecek daripada laporan neraca standarnya. Apakah total hartanya 162.165.000 rupiah. Oke, sudah sesuai. Berarti data yang akan kita gunakan untuk penginputan transaksi ini sudah sesuai dengan modul yang sebelumnya kita kerjakan. Baik, langsung saja kita akan masuk ke transaksi nomor 1. Di situ disebutkan adalah adanya biaya operasional. Sebelum kita mulai untuk memasukkan transaksi-transaksi ini, saya ingin memastikan bahwa dalam penginputan transaksi ini, kalian harus memperhatikan dengan baik secara seksama informasi yang di dalam transaksi tersebut, karena setiap informasi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak kepada transaksi yang akan kalian input di dalam aplikasi Zahir ini. Jadi pastikan bahwa informasi yang di dalam modul ataupun di dalam informasi baik itu di dalam soal nantinya ketika kalian mengerjakan tugas ataupun latihan ataupun UAS dan UTS, pastikan semua informasi tersebut sudah kalian sediakan, sudah kalian transfer ke dalam program aplikasi Zahir ini. Baik, kita akan coba dengan yang transaksi pertama. Di situ dijelaskan ada biaya operasional, promosi dan iklan. Oke, di sini akan berdampak kepada kas dan bank di modulnya, dan kita akan mengambil daripada modul kas keluar. Oke, di sini kita harus menginputnya, maka kita harus mengklik tombol baru. Kemudian sebelum kita mengisinya, kita coba lagi cek untuk tahun periode akuntansinya ini, karena kita ingin memastikan bahwa kita menyesuaikan dengan tahun periode akuntansinya, yaitu tahun 2018. Oke, tidak ada masalah.
Kemudian kita akan mengecek informasi yang pertama sekali. Di situ ada akun kas. Akun kasnya ini apakah akan mengurangi kas, bank, ataupun yang lainnya. Maka kita coba cek informasi di dalam modul. Di situ disebutkan di dalam keterangannya pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas. Berarti ini akan mengurangi kas. Oke, penerimanya siapa? Penerimanya atau dibayarkan kepada CV Trimegah. Baik, kita akan coba untuk mencari CV Trimegahnya. Oke, CV Trimegahnya sudah ada. Tinggal kita masukkan. Klik OK. Kemudian masukkan cek. Oke, sebelum saya mengisi nomor ceknya, seandainya di dalam penerimanya ini belum ada daftar perusahaannya, kalian tidak usah bingung, kalian cukup klik tombol baru di sini. Dan kalian isikan nama customer yang belum ada sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Oke, nomor ceknya adalah CD000001, tanggal transaksinya itu tanggal 3 Januari 2018, karena menyesuaikan dengan tahun periode akuntansi yang sudah kita set up di awal sekali. Oke, tanggal 3 Januari 2018. Oke, baik, selanjutnya dibiarkan saja dulu kolom untuk sebesarnya, nanti akan kita kembali lagi mengkliknya. Selanjutnya memonya apa di situ, ya sesuaikan dengan yang di dalam modul kita. Disebutkan di situ adalah pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas. Oke. Selanjutnya arahkan kursor ke dalam alokasi dana. Di sini kita sudah masuk ke dalam informasi yang kedua, yaitu pengisian daripada alokasi dana. Klik 2 kali di dalam kolom kode. Oke, di sini kita akan mencari menyesuaikan dengan apa yang kita keluarkan dana tersebut. Di situ tadi disebutkan adalah promosi dan iklan. Baik, coba dicari di sini apakah ada promosi dan iklan. Nama akunnya ya. Promosi dan iklan. Oke, di sini ada promosi dan iklan. Setelah itu kalian tandai dulu, baru kalian klik OK. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan berapa jumlahnya, yaitu sebesar Rp250.000. Oke, selanjutnya kalian arahkan kursor kembali ke kolom sebesar, karena tadi masih kita abaikan. Nah, secara otomatis dia akan masukkan jumlah nilainya sesuai dengan yang sudah kita ketikkan di dalam alokasi dana tersebut. Baik, selanjutnya setelah kalian isi semua ini, pastikan dulu, konfirmasikan dulu bahwa semua informasinya sudah sesuai dengan di modul. Oke, di situ akan mengurangi kas, nama penerimanya itu CV Trimegah, nomor ceknya CD000001, tanggal transaksi tanggal 3 Januari 2018, kemudian sebesar Rp250.000, kemudian pembayarannya sudah kita buat keterangan, dan nama akunnya adalah promosi dan iklan. Oke, kalian klik rekam, dan klik batal. Nah, maka di situ di dalam list daftar kas keluar sudah tersimpan data yang sudah kalian input barusan. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua. Sebelum kita melakukan transaksi kedua, kita bisa menutup daripada beranda ini. Baik, selanjutnya di transaksi kedua disebutkan pembayaran piutang sebagian. Oke, pembayaran piutang sebagian biasanya itu ada di bagian penjualan. Oke, pembayaran piutang sebagian, maka kita akan mengambil modul daripada pembayaran piutang usaha. Oke, selanjutnya seperti biasa untuk menginput kita harus mengklik tombol baru. Oke, tombol baru ini akan menampilkan
form daripada pembayaran piutang, maka kita akan mengisinya sesuai dengan, sekali lagi, sesuai dengan informasi yang di dalam modul. Oke, coba cek di situ untuk akun kasnya. Apakah itu akan mengurangi kas atau nomor ataupun akun yang lain. Nah, di sini dijelaskan adalah pembayaran faktur invoice 001 tertanggal 1 Desember sesuai dengan periode akuntansi yang di pada modul yaitu 2016 melalui kas. Berarti ini akan mengurangi kas. Oke, kepada siapa kita akan bayar? Dari siapa? Diterima dari siapa? Pembayaran ini yaitu PT Megantara. Kita cek di sini apakah ada PT Megantara. Oke, ada PT Megantara. Kemudian klik OK setelah kalian highlight daripada PT Megantara. Oke, selanjutnya nomor ceknya berapa? CD 000001. Oke, CD 0001. Kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 4 Januari 2018 karena saya menggunakan periode akuntansi 2018, maka saya harus menyesuaikannya. Oke, 2018 4 Januari. Oke. Seperti biasa kita abaikan dulu untuk kolom sebesarnya. Kemudian keterangannya adalah pembayaran faktur INV 001 tertanggal 1 Desember. Berarti kalau saya menggunakan periode akuntansi 2018, ini menjadi 2017 ya. Oke. 2017 melalui kas. Oke. Baik, sekarang kita akan mengisi informasi di dalam alokasi dana. Nomor invoice-nya klik 2 kali di situ. Maka akan muncul invoice nomor 1 dan klik OK. Oke, saldonya adalah 1.250.000, namun yang dibayarkan sesuai dengan modul adalah Rp750.000. Jadi kalian klik di bagian kolom jumlah dibayar, kemudian kalian isikan Rp750.000. Oke, sekarang jangan lupa untuk mengarahkan kursor di kolom sebesar karena tadi masih kita lewati, kita abaikan. Sekarang sudah kita klik, maka secara otomatis dia akan mengisikan jumlahnya sesuai dengan yang sudah kita ketikkan barusan. Setelah kalian konfirmasikan bahwa semua informasi yang kalian isi telah benar, maka klik rekam. Kemudian setelah direkam, jangan dibuat lagi postingannya yang sama karena nanti akan menimbulkan 2 kali transaksi yang sama. Kemudian klik batal. Oke, sudah tersimpan di dalam daftar pembayaran piutang usaha. Selanjutnya, kalian bisa menutup daripada beranda pembayaran piutang usaha ini. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 ini adalah mengenai sales order. Oke, sales order berarti itu ada di dalam penjualan. Maka kita akan masuk ke dalam modul order penjualan. Seperti biasa, kita akan menginput, maka kita harus mengklik daripada tombol baru. Nah, seperti ini tampilan daripada order penjualan. Oke, di situ disebutkan nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara. Kita akan coba cari nama pelanggan ini. Kalau tidak ada, maka kita harus menambahkannya. Klik baru. ID-nya biasanya menyesuaikan dengan jumlah dari customer yang sudah kita input sebelumnya. Jadi tidak perlu kita untuk menginputnya secara manual. Kita hanya terus melanjutkan saja. Baik. Yaitu siapa tadi? PT Bayu Segara. Oke, lanjut. Kita akan klik rekam. Dan jangan lupa untuk meng-highlight-nya sebelum kita klik OK. Setelah itu baru bisa kita klik OK. Oke, nomor SO-nya berapa? Di situ disebutkan SO 000001. Oke, selanjutnya tanggal transaksi disebutkan di situ tanggal 5 Januari.
Oke, 5 Januari. Setelah kalian pilih tanggalnya sesuai dengan modul, baru klik OK. Oke, selanjutnya kita akan mengisi daftar daripada barang yang akan diorder, yaitu klik 2 kali ya. Oke, saya akan coba sekali lagi. Kalian arahkan kursor kalian di bawah daripada kolom nomor barang, kemudian klik 2 kali di situ. Dan sekarang kalian pilih sesuai dengan modul yaitu B03, yaitu radio FM. B03 radio FM. Berapa yang diorder adalah 1 unit quantity. Kemudian harganya berapa? Harganya itu adalah Rp75.250. Oke, selanjutnya totalnya dia akan menyesuaikan dengan antara harga dengan kuantitas barang. Oke, di sini ada disebutkan pajak. Pajak itu adalah value added tax. Maka kita akan mencoba untuk pertama sekali kita mengecek apakah value added tax-nya sudah sesuai dengan yang di modul, yaitu sebesar 10%. Caranya gampang aja, diklik 2 kali di situ, kemudian di dalam daftar pajak tersebut sudah ada value added tax. Namun sebelumnya kita harus memastikan bahwa persentase daripada value added tax ini adalah 10%. Caranya klik bagian edit. Oke, di dalam situ sudah ada persentasenya sebesar 10%. Kalau sudah, berarti tinggal kalian batalkan saja pun boleh. Oke, jangan lupa untuk meng-highlight-nya sebelum kalian klik OK. Selanjutnya kita masukkan untuk kolom jenis barang yang kedua, yaitu sesuai dengan modul B05. B05 TV sebesar 14 inci. Kuantitasnya adalah 1, harganya adalah Rp495.000. Oke, jangan lupa untuk masukkan value added tax-nya juga, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tanggal pengantarannya. Oke, kalau tanggal pengantarannya di situ adalah tanggal 5 ordernya, kemungkinan tanggal pengantarannya juga ada tanggal 5 juga. Maka kita akan isi di situ tanggal 5 Januari 2018. Oke, klik OK. Kita pilih tanggal 5, kemudian klik OK. Oke, nama salesman-nya di situ adalah Rina, maka kita akan masukkan nama Rina. Klik lagi di bagian sini, kemudian karena belum ada daftar nama karyawan yang ada, jadi kita harus mengklik baru. Oke, employee untuk ID-nya dibiarkan saja, karena dia sudah menyesuaikan. Kemudian masukkan nama Rina dan rekam. Oke, setelah itu kalian pastikan bahwa jabatannya adalah sebagai marketing. Oke, selanjutnya kita kalau tadi masih lupa menjelaskan deskripsi daripada jabatannya, maka kalian klik edit kembali lagi, maka dia akan munculkan folder daripada Rina. Jabatannya adalah sebagai marketing. Kemudian kalian klik rekam. Oke, kemudian selanjutnya klik OK setelah kalian meng-highlightkan daripada nama si Rina. Oke, selanjutnya apalagi di sini yang perlu kalian apakan? Coba dicek daripada total pajaknya dan total setelah pajak, apakah sudah sesuai. Kemudian kalian setelah mengkonfirmasi bahwa informasi yang kalian masukkan sudah sesuai, maka selanjutnya kalian klik rekam. Oke, selanjutnya rekam. Dan setelah itu kalian klik batal seperti biasa. Nah, sudah terinput di dalam daftar order penjualan. Selanjutnya kalian klik tutup. Oke, transaksi yang nomor 4 adalah penjualan kredit dengan uang muka. Penjualan kredit dengan uang muka. Maka kita akan mengambil modul daripada invoice penjualan. Oke. Invoice penjualan seperti biasa, kita karena ingin memasukkan atau menginput data baru, maka harus mengklik tombol baru. Oke, nama pelanggannya tadi adalah CV Bayu Segara. Kemudian kalian highlight dan klik OK. Selanjutnya nomor fakturnya adalah 00000001. Selanjutnya nomor SO-nya silahkan dipilih. Tadi sudah kita masukkan, maka di highlight saja, kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis informasi-informasi yang sudah kita
input sebelumnya akan kembali keluar di sini. Baik, tanggal transaksinya adalah tanggal transaksi daripada kita mengorder tadi itu yaitu tanggal 5 Januari 2018. Setelah kalian pilih tanggal 5 Januari 2018, baru kalian klik OK. Keterangannya sudah biarkan saja. Nomor barangnya sudah ada tadi. Tanggal pengirimannya di sini dirubah menjadi tanggal 6 Januari. Sesuai dengan di modul. Oke, assessment-nya Rina masih sama. Termin pembayarannya ini harus kita isi. Di situ disebutkan dalam modul adalah 2/10 N30. Artinya para klien kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila mereka melakukan pembayaran sebelum tanggal 10. Kalau setelah tanggal 10 dan mencapai pada tanggal 30, mereka akan mendapatkan bayaran sesuai standar. Oke. Selanjutnya kita akan coba masukkan informasi tersebut. Hari diskonnya adalah 10 hari. Jatuh temponya 30 hari dan diskonnya sebesar 2%. Kemudian kalian klik OK. Oke, selanjutnya uang dibayar di muka. Oke, kita ini akan ada di situ jelaskan bahwa ada DP di sini sebesar 100.000. Nah, karena kita masih belum tadi melakukan DP, menginput DP kita di awal, maka kita harus mengklik rekam aja dulu. Oke, kemudian klik batal dan tutup. Nah, kita harus menginputkan DP kita tadi sebesar 100.000, maka caranya adalah dengan mengarahkan kursor ataupun navigasi kita ke dalam uang muka penjualan. Klik sekali, kemudian seperti biasa klik baru. Oke, di sini sini untuk uang mukanya ini dengan asumsi bahwa akan mengurangi kas, maka dana yang tersimpan dalam kas pun akan berkurang sebesar itu juga. Oke, selanjutnya nama customernya adalah PT Bayu Segara. Sebesar Rp100.000 sebagai uang DP-nya. Oke. Kemudian setelah kalian pastikan bahwa informasi yang diinput sudah sesuai, oke, tanggal transaksi. Hampir saya lupa, tanggal transaksi adalah tanggal pembayaran ini adalah tanggal 6 ya. Tanggal 6 Januari 2018. Setelah kalian memastikan bahwa tanggal yang dimasukkan sudah sesuai dengan modul, tahunnya juga, baru kalian klik OK. Setelah itu baru kalian klik rekam setelah semua informasi yang dimasukkan sesuai. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi. Untuk tadi yang kita belum sempat masukkan uang mukanya, klik 2 kali di PT Segara. Ini ditutup dulu ya, tutup dulu. Kita sudah masukkan data uang muka dari Segara, kemudian kita masuk kembali lagi ke invoice penjualan. Dan klik 2 kali di PT Bayu Segara, kita akan masukkan uang mukanya, DP-nya. Oke, caranya klik di bagian segitiga yang samping ini, warna biru. Setelah itu klik dicentangkan aja. Baru kemudian kalian klik OK. Dia akan secara otomatis menambahkan uang mukanya dan melakukan perhitungan secara otomatis juga pada saldo terutangnya. Setelah itu kalian coba cek di dalam modul apakah sudah sesuai. Total pajaknya Rp57.025. Kemudian total setelah pajaknya Rp627.775. Oke, sudah sesuai. Dibayar uang muka Rp100.000 ya. Utang dagang adalah 5 juta. Utang dagangnya adalah Rp527.275. Kemudian kalian klik rekam.
Oke, di situ dijelaskan, akan muncul sebuah kotak penjelasan kenapa melakukan perubahan. Tadi kita bisa menginformasikan bahwa menginput, menambahkan uang muka penjualan. Kemudian kalian posting, maka dia baru bisa disimpan atau direkam. Setelah itu dibatalin aja. Kemudian sudah terlihat di dalam invoice penjualan, nilainya itu sebesar Rp7.275. Kalian tutup dan kita masuk ke transaksi nomor 5. Oke, transaksi nomor 5 ini adalah pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Oke, berarti ini adalah masuk dalam kategori modul pembelian. Oke, sekarang dia sampaikan adalah pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Berarti kita akan menerima barang yang kita beli dari supplier. Oke, kita pilih modul penerimaan barang, kemudian klik baru seperti biasa karena kita ingin menginput. Oke, nama pemasoknya di sini adalah PT Lancar Jaya. Lancar Jaya, kita klik, oh ternyata belum ada di dalam daftar, maka kita akan menambahkannya. PT Lancar Jaya. Setelah itu kalian klik rekam dan pastikan bahwa nama PT Lancar Jaya sudah terseleksi dan klik OK. Selanjutnya nomor pembeliannya adalah 000001. Tanggal transaksinya adalah 9 Januari 2018 kalau di saya. Dan Januari 2018 setelah dipilih tanggalnya, kemudian klik OK. Oke, nomor barangnya di sini yang dipesan adalah kipas angin B01. Diterima dari PT Lancar Jaya sebanyak 10 unit, harganya Rp73.000. Total pajaknya tidak ada. Selanjutnya saya akan masukkan B02 yaitu rice cooker. Total unitnya adalah 10 unit juga. Oke. Saya salah tadi menekannya, jadi tampil seperti ini. Oke, 10 unit juga. Harganya Rp121.000. Oke, totalnya sudah menyesuaikan ya. Jadi tidak perlu kalian ketik ataupun cari kalkulasi dulu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam nomor barang yang ketiga itu B03 yang merupakan radio FM. Dengan jumlah unitnya adalah 5 per harganya Rp62.000. Oh sorry, Rp65.000 harga satuannya untuk radio FM. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk tanggal pengiriman, sesuaikan dengan, karena di modul tidak ada disebutkan, maka kita sesuaikan dengan tanggal hari ini. Maksud saya tanggal sesuai dengan tanggal terjadinya faktur ini ya, yaitu merupakan tanggal 9 Januari 2018. Setelah kalian pilih tanggalnya dan waktunya, tahunnya sudah sesuai, maka klik OK. Oke, bagian pembeliannya di sini tidak disebutkan, berarti kita abaikan. Termin pembayarannya 2/10 M30, berarti dalam masa 10 hari dia akan mendapatkan 2%. Ini berarti adalah diskon 10, kemudian jatuh temponya 30 dan besar persentasenya sebesar 2%.
Setelah kalian konfirmasikan bahwa informasinya yang sudah dimasukkan sudah benar, maka klik OK. Oke, sekarang kita sudah masuk kemari. Biaya pengirimannya adalah sebesar 100.000. Maka caranya tinggal kalian klik di bagian sebelah kiri biaya pengantaran sebesar 100.000. Ketikkan saja 100.000, dia akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya setelah kalian pastikan bahwa atau dikonfirmasikan bahwa informasi yang kalian masukkan sudah sesuai, maka baru bisa kalian klik rekam. Setelah itu batal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam diklik batal dulu ya. Oke, selanjutnya tutup. Transaksi nomor 6, biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Maka kembali lagi akan mengurangi kas kita, kas dan bank, kemudian kas keluar, kemudian klik bagian baru. Setelah kalian klik bagian baru, di situ coba kalian kembali lagi pastikan membaca informasinya selengkap-lengkapnya bahwa ini akan mengurangi kas. Karena di dalam memonya ataupun keterangannya disebutkan pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas. Oke, selanjutnya setelah kalian menggunakan kas, siapa nama pemiliknya? Yaitu ketua lingkungan. Kalau tidak ada, berarti kita harus membuat yang baru. Ketua, klik baru dulu, baru bisa. ID-nya seperti yang sudah saya sampaikan adalah otomatis ketua lingkungan. Kemudian selanjutnya kalian klik rekam dan pastikan kalian sudah memilih ketua lingkungan untuk menerimanya. Selanjutnya kalian klik OK. Setelah kalian klik OK, dan selanjutnya kita akan mencoba mengecek untuk nomor ceknya, yaitu CD 000002. Tanggal transaksi adalah 11 Januari 2018 sesuai dengan periode akuntansi yang kita gunakan masing-masing. Oke, selanjutnya abaikan dulu untuk kolom sebesar. Langsung kita isi keterangannya atau memonya sesuai dengan yang di dalam modul iuran. Kebersihan dan keamanan menggunakan kas. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi kolom alokasi dana. Kodenya adalah sesuaikan dengan akun yang kita keluarkan, yaitu tentang kebersihan dan keamanan. Apakah di dalam ini sudah ada atau tidak, kita akan cek dulu. Oke, sepertinya tidak ada, berarti kita harus membuat nama akunnya yang baru, klik baru, kemudian pastikan bahwa dia sesuai dengan klasifikasinya yang berupa beban, berarti biaya produksi.
klik sekali. Oh, berarti bukan biaya operasi. Kita coba biaya operasional, sorry. Biaya operasional, kemudian namakan, nama akunnya adalah kebersihan dan keamanan. Selanjutnya, setelah itu tidak usah dicentang kas bank tidak aktif ini dan informasi yang lainnya, langsung saja kalian klik rekam. Dan pastikan bahwa sudah ter-highlight. Oke, ter-highlight untuk nama akunnya. Kemudian klik OK. Oke, berapa nilainya? Yaitu sebesar Rp51.000. Oke, setelah kalian masukkan di dalam nilainya, jangan lupa untuk mengarahkan kursor di kolom sebesar. Maka dia akan muncul secara otomatis. Setelah itu kalian pastikan, konfirmasikan bahwa semua informasi yang diisikan sudah benar. Kemudian baru klik rekam dan batal. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7, maka sebelumnya kita harus menutup dulu. Di situ disebutkan adalah pembayaran hutang. Oke, pembayaran hutang berarti kita masuk ke pembelian. Oke, pembayaran hutang. Kita ambil modul pembayaran hutang usaha di sini. Kemudian selanjutnya kita klik baru. Seperti biasa. Oke, inilah tampilan daripada modul untuk form untuk pembayaran hutang. Baca lagi informasi yang disebutkan di situ. Apakah akun kasnya dikeluarkan dari bank atau kas? Di sini di dalam modul disebutkan bank. Berarti kita akan memilih akun kasnya bank. Penerimanya adalah PT Riung CV Riung Jaya. CV Riung Jaya. Di highlight kemudian klik OK. Kemudian nomor ceknya adalah CD 000003. Dan tanggal transaksinya adalah 12 Januari 2018 sesuai dengan periode akuntansi yang saya gunakan di awal. 12 Januari. Setelah kalian pilih tanggalnya dan tahunnya, baru bisa kalian klik OK. Seperti biasa, diabaikan saja untuk kolom sebesar. Kemudian masuk ke keterangan, kolom keterangan, isikan di situ dengan pembayaran atas faktur INV 02 satu aja 0 ya, dibayar melalui bank. Oke, selanjutnya nomor invoice adalah klik 2 kali di situ, maka dia akan muncul invoice yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kalian highlight, kemudian klik OK. Selanjutnya, berapa yang dibayar adalah Rp1.250.000. Oke, setelah kalian masukkan jumlah yang dibayar, baru bisa kalian arahkan kursor ke kolom sebesar. Dia akan muncul secara otomatis dan konfirmasikan dulu semua informasi yang sudah kalian masukkan bahwa benar, baru bisa kalian klik rekam. Setelah memastikan bahwa semuanya benar, baru kita klik rekam. Rekam dan batalkan selanjutnya. Oke, sudah terinput di dalam daftar pembayaran hutang usaha. Selanjutnya kita tutup dulu. Kita masuk lagi kembali penjualan tunai. Oke, penjualan tunai berarti kita masuk ke dalam modul penjualan kembali lagi. Penjualan tunai berarti kita akan mengambil daripada submodul invoice penjualan. Seperti biasa, klik baru dulu. Oke, selanjutnya kita akan isikan informasi-informasinya sesuai dengan yang di modul. Di sini disebutkan tunai ya, penjualan tunai, maka harus dicentang tunainya. Nama pelanggannya yang di sini adalah UD Rahayu. Kalau tidak ada, berarti kita harus membuat yang baru. Oops, sorry, ini adalah ID-nya ya, bukan nama perusahaannya. Oke, nama perusahaannya di sini yang dibuatkan UD Rahayu. Kemudian klik rekam. Pastikan bahwa UD Rahayu sudah di highlight dan kemudian klik OK. Oke, tanggal terjadinya, tanggal fakturnya adalah tanggal
16 Januari 2018. Oke, tanggalnya adalah tanggal 16 Januari. Kemudian setelah kalian pastikan memilih tanggal sesuai dengan nilai modul dan tahunnya juga, baru bisa kalian klik OK. Oke, selanjutnya nomor barang yang dijual adalah B01, pasangin, kirim sebanyak 2 unit dengan harga Rp135.000. Oke, selanjutnya pajaknya ada. Pajaknya ada yaitu sebesar 10%. Jangan lupa untuk mengklik dengan 2 kali, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke barang yang kedua, yaitu B03 radio FM AM, dan setelah kalian highlight, kemudian bisa kalian isikan kuantitinya yaitu sebanyak 4 unit dan dengan harga 75.250. Totalnya ada 300, itu sudah sesuaikan dengan data-data yang sebelumnya. Pajaknya ada 10%. Selanjutnya untuk barang ketiga yaitu mesin cuci. Unitnya adalah sebanyak 1 unit, kemudian harganya adalah Rp618.450. Pajaknya jangan lupa untuk diisi. Selanjutnya kita masuk ke produk yang keempat, yaitu TV 14 inci. Selanjutnya jangan lupa untuk masukkan kuantitasnya, yaitu sebanyak 3 unit, kemudian dengan harga Rp455.000. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan value text-nya. Kemudian sekali lagi kalian harus mengklik OK. Dan tanggal pengirimannya itu kalau tidak ada disebutkan di bawahnya, berarti sesuai dengan tanggal yang dibuat, yaitu tanggal 16 Januari 2018. Setelah kalian memilih angka dan tanggal dan tahunnya, baru bisa kalian klik OK. Oke, biaya lain-lainnya tidak ada. Oke, soal pajaknya sudah diisi. Salesman-nya, salesman-nya adalah Budi, maka kalian harus menambahkan nama Budi kalau tidak ada dalam daftar list. Budi, kemudian klik rekam. Jabatan Budi ini adalah sebagai marketing lagi. Oke, itu kita tadi masukkan. Klik 2 kali lagi. Klik Budi tadi, kemudian klik edit. Jabatannya adalah marketing. Baru bisa kalian klik OK. Pastikan bahwa kalian telah mengodik, kemudian baru kalian pilih OK. Oke, selanjutnya berarti kita sudah selesaikan angka-angkanya ini untuk penjualan kita, maka kita bisa merekamnya. Setelah direkam, baru diklik batal dan terakhir tutup. Kita masuk ke transaksi nomor 9, yaitu mengenai pembayaran hutang dengan giro mundur. Oke, kembali lagi ke pembayaran hutang, maka kita akan memilih pembelian, modul pembelian. Pembayaran hutang. Ambil lagi modul pembayaran hutang usaha, kemudian klik baru karena kita akan menginput data baru. Nah, ini kalau giro biasanya kita membayarkannya menggunakan bank. Maka selanjutnya untuk akun kasnya dan penerimanya adalah PT Sinar Elektro. Oke, PT Sinar Elektro sudah ada, jadi kita tidak perlu untuk menginput barunya. Cek nomornya itu adalah
00004, tanggal transaksinya adalah 17 Januari 2018. Sesuaikan dengan transaksi periode akuntansi yang kalian miliki. Oke, 17 Januari 2018. Seperti biasa, abaikan dulu kolom untuk sebesarnya. Dan selanjutnya memonya adalah pembayaran kepada PT Sinar Elektro. Kemudian kita masuk ke dalam alokasi dana, nomor invoice-nya adalah sudah tersimpan di dalam, maka kalian tinggal klik saja. Maka yang selanjutnya adalah jumlah yang dibayar, yaitu sebesar Rp4.725.000. Oke, setelah kalian masukkan jumlah yang bayar, jangan lupa untuk klik kolom sebesar dan giro, karena ini adalah mencetakkan giro, karena ini adalah giro. Kemudian kalian klik rekam setelah kalian mengkonfirmasi semua informasi yang disimpan sudah sesuai. Rekam. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisi nomor gironya. Nomor gironya adalah BG 00001, jatuh temponya tanggal 24 Januari 2018. Setelah kalian memastikan bahwa tanggal dan tahun yang sudah dipilih sesuai dengan modul, baru bisa kalian klik OK. Dan OK lagi. Ini apakah tanggalnya ingin disesuaikan dengan tanggal transaksi dan jatuh temponya? Tidak. Baik, kita klik tidak. Oke, di sini ada peringatan lagi, posting transaksi giro tunda. Oke, klik OK saja. Dan kita sudah selesai, maka selanjutnya klik batal. Oke, sudah terekam ya di sini untuk giro tadi yang belum kita cairkan. Selanjutnya tutup dan kita masuk ke transaksi nomor 10. Di situ disebutkan transfer kas ke bank, berarti kita masuk ke modul kas dan bank lagi. Di sini ada modul transfer kas. Oke, dari kas ke bank, berarti kita ganti untuk awalnya kas dari kas ke bank. Tanggal transaksinya 18 Januari 2018. Nah, ini masih 2019. Oke, transaksi referensinya itu dibiarkan aja. Jumlahnya adalah Rp1.280.000. Transfer kas ke bank sebagai keterangan dan rekam. Kemudian klik batal ya. Oke, selanjutnya pencairan giro keluar. Oke, berarti kalau pencairan giro keluar di sini sudah ada giro keluar. Dia akan menampilkan daftar giro-giro yang masih terpending. Nah, sini tadi kita sudah coba memasukkan satu data giro mundurnya. Kalian klik, kemudian kalian pilih giro cair. Oke. Selanjutnya klik OK. Oke, selanjutnya nomor invoice-nya karena kosong, berarti kita harus masukkan kembali lagi invoice nomor 1. 10 juta, tapi yang dibayar adalah sebesar Rp4.725.000. Oke, setelah kalian memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sudah sesuai semuanya, baru bisa kalian klik rekam. Untuk pesan tidak. Oke, selanjutnya klik batal. Oke, berarti di dalam daftar giro keluar sudah
tidak ada lagi karena sudah kita cairkan barusan. Selanjutnya kalian klik tutup dan kita masuk ke transaksi terakhir, yaitu penyesuaian barang rusak di gudang. Kalian pergi ke bagian persediaan, ambil modul pemakaian penyesuaian barang. Oke, seperti biasa kita klik baru, kemudian referensinya dibiarkan aja, tanggal transaksinya yang jadi perhatian kita itu tanggal 30 Januari 2018. Januari. Setelah kalian memastikan bahwa tanggal dan tahunnya sudah sesuai dengan yang kalian cari di modul, kemudian baru selanjutnya kita isikan kode barangnya. Itu TV unit 20 inci. Kemudian klik OK. Oke. Jumlahnya adalah 1. Oke, akunnya adalah persediaan ya. Akun adalah persediaan. Persediaan 2 aja. Oke, persediaan 1 aja. Selanjutnya rekam. Nah, kemudian batal dan tutup. Kita sudah menyelesaikan semua transaksi yang disediakan di dalam modul, maka selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di dalam laporan. Oke, diklik bagian laporan, kas dan bank, cek daripada jurnal kas keluarnya. 2 kali diklik, kemudian klik OK, maka di situ dimunculkan kas keluar kita yang kita lakukan selama dalam masa periode ini. Di dalam transaksi ini ada 4 kali berarti kita pemasangan iklan di radio tadi, pembayaran iuran kebersihan dan keamanan, kemudian pembayaran faktur, kemudian terakhir pembayaran pada PT Sinar Elektro. Selanjutnya klik lagi laporan, kemudian masih di dalam kas dan bank, kita akan mengecek jurnal kas masuknya. Klik 2 kali kemudian akan muncul. Oke, dan di sini ada 2 kali kita mendapatkan transaksi penerimaan, yaitu pembayaran faktur invoice 001, kemudian uang muka penjualan. Baik, selanjutnya kita akan mengecek kepada laporan laba rugi. Pergi ke laporan keuangan, pilih laba rugi standar, kemudian klik OK. Nah, kita akan bisa melihat berapa jumlah daripada total pendapatan yang kita hasilkan selama dalam periode ini. Selanjutnya kita akan mengecek kepada neraca saldo. Klik 2 kali, kemudian arahkan kursor ke bawah. Maka di situ bisa dilihat adalah totalnya sebelum transaksi ya. Sebelum transaksi saldo awalnya yaitu Rp174.665.000. Kemudian pada saat transaksi sebanyak Rp7.101.000. Kemudian saldo akhirnya adalah Rp174.623.950. Oke, selanjutnya adalah neraca standar. Klik 2 kali. Kemudian kalian klik OK periodenya. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa total hartanya menjadi Rp158.632.950. Oke, kita sudah menyelesaikan daripada memasukkan transaksi-transaksi di dalam aplikasi Zahir ini. Setelah itu kita bisa keluar daripada program aplikasi Zahir ini dan